أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsyi yudabbirul amr. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Di luar hujan dan sepertinya deras sekali teman-teman. Bagaimana, apakah di tempat teman-teman semuanya juga hujan? Semoga meskipun di luar sana hujan, hati kita oleh Allah dihujani dengan iman seperti itu ya, sehingga kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman rahimakumullah, di pekan keempat, tak terasa ya sudah sampai ke pekan keempat, Jumat yang keempat dari bulan Jumadil Ula atau Jumadil Awal, kayak itu 1447 Hijriah. Dan semoga ini suara saya terdengar ya, karena suara hujan itu pasti masuk juga itu kemeresek gitu ya, jadinya semoga suara saya tetap jelas kayak gitu. Dan di Jumat yang keempat bahasan kita adalah tazkiyatun nafs. Adapun apa yang kita bahas hari ini adalah pilar yang keenam. Gimana teman-teman, masih ingat apa aja pilar dari tazkiyatun nafs? Mengingatkan kembali ya teman-teman, kita review terlebih dahulu bahwasanya pilar pertama dari tazkiyatun nafs yaitu keimanan yang bebas dari keraguan dan syirik. Terus kemudian pilar yang kedua adalah memahami hakikat dunia. Kemudian yang ketiga adalah doa. Kemudian pilar yang keempat adalah ibadah. Kemudian pilar yang kelima adalah zikir. Dan hari ini kita sampai pada pilar yang keenam, yaitu mengisi akal dan hati dengan ilmu. Yaitu kalau pengertian tazkiyatun nafs masih ingat ya teman-teman ya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah upaya kita kayak gitu ya untuk mendidik hati dan akal kita dengan ilmu kayak gitu ya. Ilmu apa itu? Yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, kayak itu dengan meladani para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh yang lainnya kayak gitu ya, hingga kita meraih pemikiran yang diridhoi oleh Allah, perasaan yang diridhoi oleh Allah, dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah, hingga kemudian terwujud teraih nafsul yang mutmainnah kayak gitu ya. Jadi ini harus selalu diingat teman-teman ya, terkait dengan definisi dari tazkiyatun nafs kayak gitu. Dan langsung aja, kita hari ini bahasanya adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu kayak gitu sebagai pilar keenam dari tazkiyatun nafs. Kemudian poin-poinnya apa yang kita bahas? Yang pertama adalah bagian tubuh manusia yang bisa menerima ilmu, apakah kayak gitu, maksudnya bagian tubuh yang mana kayak gitu loh, manakah gitu ya berarti ya. Terus kemudian yang kedua, apa itu ilmu? Kemudian yang ketiga, mengisi akal dan hati dengan ilmu menjadi pilar tazkiyatun nafs, kok bisa kayak gitu. Nah, itu insya Allah yang akan kita bahas hari ini. Semoga 30 menit ke depan cukup untuk membahas hal ini. Amin. Teman-teman rahimakumullah, di bahasan apa ya? Saya kok lupa. Di bahasan awal-awal ya terkait dengan manusia kayak gitu ya. Kita kan pahami bahwasanya manusia itu terdiri dari beberapa unsur kayak gitu ya. Yang pertama adalah jasad. Ya jasad ini kayak gitu ya. Mulai dari tangan, kaki dan semuanya, tulang-tulang dan sebagainya, itu adalah jasad yang Allah anugerahkan kepada manusia kayak gitu. Terus kemudian bagian yang kedua adalah ruh kayak gitu ya. Dengan adanya ruh yang Allah tiupkan, maka kemudian manusia ini bisa hidup kayak gitu ya. Maka ketika ruh dalam arti nyawa itu oleh Allah diambil kayak gitu, maka kemudian
ya jasad ini nggak bisa lagi digerakkan ya, dia sudah kaku, terbujur kaku kayak gitu ya. Terus kemudian bagian yang ketiga adalah Allah anugerahkan kepada manusia yang menjadi pembeda dari makhluk Allah yang lainnya kayak itu, yaitu adanya akal kayak gitu ya. Yang kemudian akal ini menjadi pembeda dari manusia dengan malaikat, pembeda manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan kayak gitu ya. Yang juga manusia dengan jin kayak gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah hati kayak gitu ya. Dimana hati ini menjadi bagian tersendiri yang menjadi kita bahasan, karena memang hati ini memiliki kekhususan fungsi dalam diri manusia kayak gitu. Nah dari empat bagian tadi itu teman-teman, mana yang kemudian bagian yang bisa menerima ilmu kayak gitu ya. Kita telaah dari ayat Al-Quran ya. Teman-teman rahimakumullah, yang pertama adalah terkait dengan jasad. Kalau jasad sudah jelas ya, maksudnya dia hanya berperan sebagai peran fisik, peran gerak seperti itu ya. Nah kemudian dia bukan bagian yang kemudian menerima ilmu kayak gitu. Terus kemudian kita lanjutkan kepada ruh kayak gitu. Adapun ruh, Allah Subhanahu wa taala di situ dalam Quran surah Al-Isra ayat 85 telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, ini saya agak cepat ya teman-teman yang ngomongnya itu, karena saya lihat banyak sekali yang harus disampaikan nanti. Saya khawatir kalau terlewat banyak waktu kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, di ayat itu Allah sudah menjelaskan bahwasanya manusia itu hanya diberi sedikit pengetahuan ya terkait dengan ilmu ya. Minal ilmi illa qalila ya. Jadi hanya diberi sedikit pengetahuan terkait dengan ruh kayak gitu. Dan ini adalah jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya orang Yahudi terkait dengan itu, apa ruh kayak gitu ya. Maka kemudian kita cukupkan sampai di sini bahwasanya ruh itu yang kita pahami adalah dalam arti nyawa gitu ya. Dan ini sudah kita bahas di bagian pertama dari Tazkiyatun Nafs kayak gitu, dan ini hanya sekedar mengulang bahwasanya ruh di sini masuk ke kategori yang menjadi hanya Allah yang tahu. Maka kemudian saya ambil ilmu di sini bahwasanya ruh bukan dalam arti nyawa ya teman-teman, bukan bagian yang kemudian menerima ilmu kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, berikutnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah itu mengajak berpikir teman-teman ya. Jadi Allah di situ menyebutkan bahwasanya sesungguhnya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang. Waqtila fil laili wan nahari, pergantian siang dan malam ya. Dan kapal-kapal yang berlayar fil bahri, di lautan, bima yang faunas ya, dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia kayak gitu. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air kayak gitu ya, yang kemudian dengan air itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya ya, dan kemudian Allah tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, maksudnya di bumi ini kayak gitu ya. Dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi ya.
wassahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatil liqaumi yaqilun. Nah, fokus kita ke yaqilun di situ. La ayatil, bahwasanya semua yang Allah sebutkan tadi itu adalah ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang berakal, yaqilun yang berakal, yang mengerti, yang berpikir kayak gitu ya. Di situ ada kata akola, akal, berakal kayak gitu ya. Maka kemudian dari ayat 164 ini bisa kita pahami bahwasannya akal itu adalah bagian dari manusia yang kemudian bisa menerima ilmu. Kenapa? Karena di ayat ini Allah mengajak berpikir manusia akan ayat-ayatnya Allah. Dengan apa berpikirnya? Yaitu dengan akal. Maka kemudian dari sini diambil ilmu bahwasanya akal adalah bagian yang kemudian bisa menerima ilmu. Teman-teman rahimakumullah, ayat berikutnya kita telah adalah Quran surah Al-A'raf ayat 179. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubshiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah pun memberitahu kayak gitu ya, bahwasanya walaqad dzara'na, sungguh kami isi jahanam katsiran. Jahanam itu neraka kayak gitu ya teman-teman ya, kebanyakan dari kalangan jin dan manusia kayak gitu, banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum kulub, ya, lahum, pada mereka itu ya, kulub, ada hati. Kulub itu jamak dari kolbun kayak gitu teman-teman ya. La yafqahuna biha, tidaklah mereka itu memahami ayat-ayat Allah dengan hatinya kayak gitu. Nah, saya ingin mengambil di sini terkait dengan hati, kulub tadi itu. Artinya bisa diambil ilmu dari ayat ini bahwasanya hati itu tempat untuk berpikir. Yang artinya juga hati itu bisa menerima ilmu kayak gitu. Dengan demikian teman-teman, kesimpulannya dari jasad, ruh, akal, dan hati tadi itu yang bisa menerima ilmu adalah akal dan hati kayak gitu. Teman-teman rahimakumullah, setelah kita mengetahui bahwasanya dalam diri kita itu yang bisa menerima ilmu itu adalah akal dan hati, maka kemudian pilar yang keenam dari bahasan kita tadi itu adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu kayak gitu loh. Jadi maksudnya saya tadi itu ingin menerangkan kayak gitu runtutannya gimana. Kan tadi judulnya kan pilar keenam itu adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu. Saya ingin menerangkan dulu bahwasanya bagian dari tubuh manusia yang menerima ilmu itu adalah akal dan hati. Dan tadi sudah saya sebutkan, kita telah dari ayat-ayat kayak gitu ya di ayat Al-Quran, maka sudah ketemu ya teman-teman ya bahwasanya akal dan hati itulah yang bisa menerima ilmu. Maka kemudian pilar yang keenam dari tazkiyatun nafs itu adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu. Lantas apakah itu ilmu kayak gitu? Nah, ini mari kita telaah lagi kayak itu. Yang pertama kita telaah dari lughah, dari sisi bahasa kayak gitu. Jadi ilmu itu ternyata teman-teman dia adalah bahasa Arab kayak gitu ya. Berarti diserap bahasa serapan dari bahasa Arab kayak gitu ya. Dari kata apa ilmu itu? Ilmu itu dari bahasa Arab alima. Alima itu bentuk fiil madinya kayak itu, kemudian mudhari'nya adalah ya'lamu, kemudian nanti ketemu masdarnya adalah ilman kayak gitu. Jadi mengetahui, ilman berarti pengetahuan kayak gitu ya. Jadi itu ilmu kayak gitu ya. Terus kemudian sisi yang lain berarti ilmu itu lawannya dari kebodohan. Jadi orang yang berilmu lawannya apa? Jahil, bodoh kayak gitu ya.
ilmu. Jadi lawan dari ilmu itu ya kesesatan, kebodohan, kejahilian, kayak gitu. Nah, dari sisi bahasa sudah jelas ya bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan kayak itu. Lantas kalau kita ingin mendefinisikan secara istilah kayak itu, kita telaah dari ayat-ayat Al-Quran. Teman-teman rahimakumullah, yang pertama kita maaf teman-teman, saya belum sembuh benar dari flu batuk kayak gitu ya. Yang pertama kita telaah dari Quran surah Al-Baqarah ayat 145. Di ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzal laminal dzalimin." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, ayat 145 dari Quran surah Al-Baqarah ini terkait dengan perubahan arah kiblat teman-teman. Jadi mulai dari awal ayat 142 ya, juz 2 itu terkait dengan arah kiblat kayak gitu ya. Di sini saya fokus ke ayat 145 kayak itu ya. Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada seluruh umatnya kayak itu ya, melalui ayatnya ini kayak gitu, terkait dengan perilaku orang Yahudi kayak gitu ya, terkait dengan perubahan arah kiblat yang awalnya ketika Rasulullah itu hijrah ke Madinah, kiblatnya Rasulullah itu adalah ke Baitul Maqdis kayak gitu ya. Terus kemudian ayat 144 dari Quran surah Al-Baqarah itu menerangkan Rasulullah berdoa kepada Allah untuk kemudian diarahkan kiblatnya kepada Ka'bah kayak gitu ya. Terus kemudian oleh Allah ijabah doanya itu kayak itu. Tapi kemudian orang-orang Yahudi ini mempertanyakan terkait dengan perubahan arah kiblat ini. Kemudian di situ Allah menyampaikan, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak ya. Walaupun engkau beri kayak gitu ya. Walain ataita, orang-orang ahli kitab itu yang diberi kitab itu, maksudnya di sini adalah orang-orang Yahudi, bikulli ayatim, dengan semua ayat kayak gitu ya, atau tanda, tidaklah tabi'u mereka mengikuti kiblatmu wahai Nabi Muhammad, maksudnya tidak mau ikut mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah kayak gitu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan tidaklah engkau kayak itu, maksudnya akan mengikuti kiblat mereka juga kayak itu, maksudnya Nabi Muhammad pun juga tidak akan mengikuti kiblat mereka kayak gitu. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd, sebagian mereka tidak mengikuti kiblat sebagian yang lainnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, dan jika wala ini taba'ta engkau mengikuti ahwa'ahum kayak gitu ya, keinginan mereka, mim ba'di, setelah maja akaminal ilmi, setelah maja akan datang kepada engkau itu minal ilmi, dari ilmu, innaka idzal laminal dzalimin kayak itu, sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Nah teman-teman, di sini ada kata ilmi, nah ilmu kayak gitu ya. Maka teman-teman dari sini bisa diambil ilmu bahwasanya dari runtutan tadi itu ya, maka ilmu itu adalah pengetahuan ya. Jadi, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepada engkau, maksudnya itu ilmu tadi apa? Yaitu petunjuk dari Allah ya, pengetahuan dari Allah bahwasanya kiblatnya itu dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita kumpulkan dulu kata kuncinya, bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan kayak gitu ya, pengetahuan yang benar kayak gitu. Terus kemudian kita lanjutkan ke ayat berikutnya.
Teman-teman rahimakumullah, ayat berikutnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 147. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Al-haqqu kebenaran mir rabbika dari Tuhan kau, fala takunanna maka janganlah engkau kayak gitu ya. Atau kalian minal mumtarin termasuk orang-orang yang rugi kayak gitu. Yang ragu. Salah ngomong. Mumtarin ragu kayak gitu. Nah, dari ayat ini kemudian dapat diambil ilmu teman-teman bahwasanya al-haqqu itu adalah ilmu kayak gitu ya. Jadi kebenaran itu adalah ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu adalah kebenaran. Berarti gitu ya. Pengetahuan itu adalah kebenaran atau ilmu itu adalah suatu kebenaran kayak gitu. Suatu yang benar, pengetahuan yang benar kayak gitu. Kemudian diambil ilmu berikutnya apa? Dari ayat 147 itu bahwasanya pengetahuan itu tidak meragukan kayak gitu. Tidak meragukan. Berarti pasti benarnya kayak gitu. Ya. Semoga teman-teman bisa ngikutin jalur saya berpikir ya. Maka kemudian dari dua ayat ini aja, sebenarnya banyak teman-teman ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan kayak gitu ya. Cuma kemudian kita cukupkan dua ayat ini. Dari situ, dari 145 kita dapatkan bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan yang benar, bisa berupa petunjuk dan sebagainya, yang kemudian benar petunjuk itu. Kemudian dari ayat 147 kita dapatkan ilmu bahwasanya pengetahuan itu berupa kebenaran kayak gitu. Terus kemudian pengetahuan itu juga tidak meragukan, pasti ya gitu kebenarannya. Maka kemudian teman-teman dari sini kita bisa mengambil sebuah definisi. Ilmu itu adalah pengetahuan yang benar, dan terbukti benar 100%. Jadi kata 100% ini nggak boleh hilang. Gitu. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang benar dan terbukti kebenarannya 100%. Jadi ada 3 unsur. Pengetahuan itu harus benar, kemudian terbukti kebenarannya 100%. Jadi 100% ini nggak bisa hilang. Ya, jadi kita ambil contoh misalkan gini, ada pengetahuan. Ada orang yang mengatakan pohon itu Tuhan. Ini pernyataan teman-teman ya. Kemudian ini pengetahuan bagi mereka yang meyakini itu. Pohon itu adalah Tuhan. Apakah kemudian pernyataan bahwasanya pohon ini adalah Tuhan itu bisa dikatakan sebagai ilmu? Maka harus kita cek kayak itu. Nah, kita buktikan apakah benar pohon itu Tuhan. Ternyata pohon itu bisa ditebang, bisa ditebas, bisa dihancur luluh lantahkan. Kalau Tuhan luluh lantah, nggak mungkin ya itu ya. Kemudian pohon juga nggak bisa menciptakan apapun. Bahkan dia itu ada karena ada yang menciptakan kayak gitu loh ya. Terus kemudian dia nggak kekal, gimana Tuhannya mati duluan daripada manusianya, kan lucu. Artinya pernyataan bahwasanya Tuhan itu pohon itu adalah Tuhan itu tidak terbukti benar sama sekali kayak gitu. Maka kemudian pernyataan ini meragukan, nggak bisa dipercaya. Maka kemudian pernyataan ini tidak bisa menjadi ilmu. Bisa bagi orang yang meyakini itu menjadi pengetahuan bagi mereka, tapi nggak bisa menjadi ilmu kayak gitu. Maka kemudian untuk sampai kepada derajat ilmu itu pengetahuan itu harus benar ya. Pengetahuannya harus benar teman-teman, bukan pengetahuan yang keliru. Atau contoh gampangnya hitung-hitungan aja. Misal ada orang yang mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka kemudian apakah kemudian 1 tambah 1 ini menjadi ilmu kayak gitu? Kita buktikan, kita ambil barang yang sejenis, misalkan 2 pulpen yang sama mereknya, sama bentuknya kita kumpulkan. 1 tambah 1 pulpen tambah 1 pulpen sama dengan 2 pulpen kayak gitu. Berarti pernyataan 1 tambah 1 sama dengan 3 itu adalah bukan ilmu, tidak bisa menjadi ilmu. Kenapa? Karena tidak terbukti benar kayak gitu. Maka kemudian untuk menjadi sebuah ilmu, dikatakan ilmu, maka kemudian dia itu harus
pengetahuan itu benar, terbukti benar, 100% benar. Dan tidak ada keraguan sama sekali. Jadi 100% itu harus ada kayak itu. Untuk kemudian menjadi sebuah ilmu kayak itu. Sampai di sini terang ya teman-teman ya terkait dengan definisi ilmu. Lantas apa yang terkategori ilmu? Kalau dengan definisi demikian kan berarti tidak semua pengetahuan itu bisa sampai derajat ilmu kayak itu. Kenapa? Karena untuk mencapai derajat ilmu itu dia harus pengetahuan itu benar, terbukti kebenarannya 100% dan tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya kayak gitu. Nah, kemudian kita merujuk ke hadisnya Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW itu bersabda, Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wa dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhodahu akhoda bihabdin wafirin. Teman-teman rahimakumullah, ini bahasanya agak mikir ya teman-teman. Di hadis ini Rasulullah SAW itu bersabda, Innal anbiya'a, sungguhnya para nabi itu lam yuwarrithu, tidaklah mereka itu mewariskan dinar wa dirham. Wa innama, dan sungguhnya warrathu, mereka para nabi itu mewarisi al-ilma, ilmu. Faman, maka barang siapa akhodahu, mengambil ilmu itu, akhoda, maka akhoda dia itu telah mengambil bihabdin, keuntungan wafirin yang banyak kayak gitu. Jadi di hadis ini Rasulullah menerangkan bahwasanya para nabi itu tidak meninggalkan, tidak mewariskan dirham dan sama dinar kayak itu. Tapi yang mereka wariskan kepada umat manusia itu adalah ilmu kayak gitu. Dan siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW itu bersabda, Taraktu ya, fikum ma ing tamasaktum bihi lang tabillu abadan, kitaballahi wa sunnata rasulihi. Artinya hadis ini teman-teman, taraktu, aku telah meninggalkan fikum pada kalian itu perkara ing tamasaktum, jika kalian itu berpegang teguh bihi dengannya kayak gitu ya, lang tadillu, tidaklah kalian itu tersesat abadan, selamanya. Apa itu yang dimaksud perkara yang Rasulullah tinggalkan itu? Dijelaskan dalam hadisnya, kitaballahi, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnata rasulihi, dan sunnahnya Rasulullah SAW yaitu Al-Hadis yaitu. Maka kemudian teman-teman, dari dua hadis ini tadi itu dapat diambil sebuah ilmu, bahwasanya ilmu itu adalah tadi itu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tadi itu adalah yang diwariskan adalah ilmu. Kemudian Rasulullah terangkan bahwasanya siapa yang berpegang teguh dengan apa yang Rasulullah tinggalkan tadi itu tidak akan tersesat selamanya. Berarti itu pasti benarnya apa itu kitabullah wa sunnah Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis yaitu. Maka dari sini teman-teman bisa diambil sebuah ilmu bahwasanya apa yang terkategori dari ilmu itu yang memenuhi kriteria syarat pengetahuan yang benar dan terbukti kebenarannya 100% dan tidak ada keraguan di dalamnya, apa itu? Kitabullah, Al-Quran sama sunnah Rasulullah yaitu Al-Hadis kayak gitu. Nah, dari sini terang ya teman-teman ya. Nah, kemudian bahasan kita tadi itu kan mengisi akal dan hati dengan ilmu. Dengan ilmu apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Itu menjadi pilar yang keenam bagi tazkiyatun nafs, yaitu mengisi akal dan hati kita dengan ilmu Al-Quran sama Al-Hadis. Di mana Rasulullah telah menerangkan siapa yang berpegang teguh padanya maka tidak akan tersesat kayak itu. Dan Al-Quran sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-haqqu mir rabbika. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh ragu di dalamnya. Benar semua dari seluruh Al-Quran itu kayak itu. Nah, maka kemudian inilah yang disebut dengan ilmu syar'i. Kita mempelajari ilmu syar'i itu ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadis. Ad-dinu huwad-din. Al-ilmu huwad-din. Ilmu itu adalah agama, itu mempelajari Al-Quran sama Al-Hadis kayak itu. Nah, terang ya teman-teman ya, semoga bisa ditangkap penjelasan saya ini kayak gitu.
Nah, sebentar, tambahnya lagi ya teman-teman sebelum ke bahasan yang ketiga. Selain dari kemudian ilmu syar'i tadi itu, yaitu Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu ya, ada juga nanti ilmu umum kayak gitu yang kita kenal dengan ilmu umum kayak gitu. Nah, ilmu umum ini pun juga digali, aslinya juga dibangun kayak gitu ya dari perintah Al-Quran itu sendiri. Ya, saya ambil contoh dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Teman-teman rahimakumullah, mohon maaf bila tadi agak panjang sekali itu voice note-nya ya, karena biar runtut gitu, nyambung kayak itu ya. Ya, maka terlalu ini fokus, jadi saya nggak potong-potong ini voice note-nya kayak itu. Nah, teman-teman rahimakumullah tadi ya, biar kemudian lengkap, biar kita nggak memiliki pemahaman bahwasanya ilmu itu hanya ilmu yang syar'i aja, ada juga ilmu yang umum. Nah, ilmu umum ini pun juga dibangun dari perintah Al-Quran, teman-teman. Saya ambil contoh ayatnya, satu ayat aja. Kalau yang lainnya juga banyak kayak gitu, yang lainnya juga ada. Tapi saya ambil dalam Quran surah An-Nahl ayat 43. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat 43 ini ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikri, orang-orang yang berpengetahuan, in kuntum, jika kalian itu la ta'lamun, tidak mengetahuinya kayak gitu. Ini menjadi salah satu ayat kayak gitu ya, yang kemudian menuntun kayak gitu ya, menuntut kaum muslimin untuk kemudian tolabul ilmi, mencari ilmu kayak gitu ya. Apapun ilmu itu yang kalian tidak mengetahui terkait dengan urusan dunia kalian kayak gitu, maka diperintahkan oleh Allah untuk kemudian bertanya kepada yang mengetahuinya kayak gitu. Nah, maka kemudian ilmu-ilmu matematika, fisika, biologi dan sebagainya itu adalah ilmu-ilmu yang penting seperti itu ya. Di luar kemudian ilmu syar'i tadi itu. Tapi kemudian tetap dengan definisi yang tadi itu, teman-teman. Ilmu itu adalah untuk sampai bisa dikatakan sebagai ilmu kayak itu ya, maka itu harus pengetahuan itu adalah benar dan terbukti kebenarannya 100% dan tidak ada keraguan di dalamnya kayak gitu. Maka kemudian kan ilmu-ilmu umum itu biasanya kan ada pembuktian, teori-teori itu ada pembuktian untuk sampai kemudian bisa disebut sebagai ilmu kayak gitu. Nah, itu tambahannya. Teman-teman rahimakumullah, poin yang ketiga yang kita bahas adalah mengisi akal dan hati dengan ilmu pilar, mengisi akal dan hati dengan ilmu sebagai pilar tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Teman-teman rahimakumullah ya, kita itu tidak akan melakukan tazkiyatun nafs tanpa ilmu, teman-teman. Kenapa? Karena ilmu terkait dengan perintah untuk melakukan tazkiyatun nafs itu adalah ada dalam Al-Quran. Kita mengadakan tazkiyatun nafs, kita melakukan tazkiyatun nafs kayak gitu ya, pensucian diri, pensucian jiwa, mendidik akal dan hati kita kayak itu untuk meraih pemikiran, perasaan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah hingga terbentuk nafsul mutmainnah. Itu adalah perintah dari Al-Quran itu sendiri kayak gitu. Jadi tanpa ilmu kita tidak akan melakukan tazkiyatun nafs, dan ternyata ilmu perintah untuk melakukan tazkiyatun nafs itu adalah salah satunya ada dalam Quran surah Asy-Syams ayat 9. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha." Shadaqallahul azim. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikannya, yaitu mensucikan jiwanya ya. Atau kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa itu yang beberapa waktu kita bahas itu, Al-Baqarah ayat 151 ya teman-teman. Silakan nanti dicek, saya tadi juga belum sempat buka. Cuma tadi tiba-tiba ingat kayak gitu ya, bahwasanya tazkiyatun nafs itu
menjadi salah satu tugas dari Rasulullah SAW. Nanti silahkan dicek ayat tadi itu. Nah, maka kemudian teman-teman ya, tanpa petunjuk ilmu dari Al-Quran tidak ada tazkiyatun nafs ya. Jadi tazkiyatun nafs itu sendiri adalah petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus kemudian kok bisa tazkiyatun nafs ini mengisi akal dan hati dengan ilmu ini jadi pilar tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Yang pertama teman-teman, ketika kita mengisi akal dan hati kita dengan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya, maka kemudian kita itu menyingkirkan pemikiran-pemikiran pribadi kita kayak gitu ya, yang bisa jadi di dalamnya pemikiran itu bertentangan dengan Al-Quran dengan Al-Hadis kayak gitu ya. Maka itu adalah sebuah proses tazkiyatun nafs kayak gitu ya. Kita menyerahkan pemikiran kita itu untuk sesuai berjalan sesuai dengan petunjuknya Al-Quran maupun Al-Hadis seperti itu. Jadi kita membersihkan pikiran-pikiran kita, baik itu pikiran terkait dengan tauhid ketuhanan kayak itu, ataupun terkait dengan pemikiran-pemikiran yang lainnya kayak gitu ya, untuk kemudian pemikiran itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis ya. Maka kemudian di situ ada proses tazkiyatun nafs. Kita menghadirkan dengan mengisi akal dan hati kita dengan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya, kita membentuk pemikiran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemikiran apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau bukan kemudian pemikiran yang dibangun dari Al-Quran maupun Al-Hadis kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika kita itu mengisi akal dan hati kita dengan ilmu, yaitu ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya, maka kita itu menundukkan perasaan kita itu untuk sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika perasaan kita itu sudah kita tundukkan sesuai dengan Al-Quran sama Al-Hadis, maka kemudian kita membentuk sebuah perasaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ambil contoh satu ayat aja. Di ayat Quran surah Fatir ayat 28, Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini itu Allah mengabarkan kayak gitu ya. Wa minan nasi, dan di antara manusia, wadawab, dan makhluk yang bergerak yang bernyawa di bumi ini, wal am, dan juga hewan-hewan ternak yang bermacam-macam itu, mukhtalifun, yang berbeda-beda, alwanuhu, warnanya, jenisnya dan sebagainya kayak gitu ya. Kemudian setelah itu Allah menerangkan innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, sesungguhnya kan semua yang disebutkan oleh Allah itu kan semua hambanya Allah, manusia maupun hewan-hewan, binatang dan sebagainya, tumbuhan dan sebagainya, itu kan adalah makhluknya Allah. Kemudian Allah terangkan innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah min ibadihi, dari hambanya Allah itu adalah al-ulama. Ulama itu adalah jamak dari alim, orang-orang yang berilmu. Innallaha azizun ghafur, sungguhnya Allah itu maha perkasa, maha pengampun. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwasanya kenapa kemudian Allah mengatakan yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Ini adalah buah dari mengisi hati dan akal dengan ilmu, teman-teman. Ketika seseorang itu mengisi akal dan hatinya dengan ilmu, maka dia itu akan mengerti. Ya, pemikiran dia, perasaan dia itu akan mengerti sebagai dia posisinya sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, mengerti perannya di alam semesta ini apa, perannya sebagai individu itu apa, di keluarga apa, di masyarakat apa, dan posisi-posisi yang dia miliki itu mengerti kayak itu dengan ilmu yang dia miliki. Maka itu akan menumbuhkan apa? Rasa takut kepada Allah. Maka kemudian Allah mengatakan hamba yang takut kepada Allah itu adalah ulama, yaitu orang-orang yang berilmu, yang mengisi hati dan akalnya itu dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka di sini kenapa kemudian mereka takut? Karena ya tadi itu,
Dengan mengisi akal dan hati dengan ilmu Al-Quran dan Al-Hadis kayak gitu ya, maka kemudian perasaan itu beralih kepada perasaan yang diridhoi oleh Allah, pemikiran yang diridhoi oleh Allah, dan juga perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengisi akal dan hati dengan ilmu Al-Quran dan Hadis, kita akan mengerti berbagai macam hukum syariat, kita akan mengerti berbagai macam hukum-hukum bermuamalah, kemudian dalam hal beribadah dan sebagainya seperti itu. Maka kemudian perbuatan itu pun mengarah kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah pemikiran kita, perasaan kita, perbuatan kita itu diarahkan kepada apa yang diridhoi oleh Allah, maka kemudian pasti dari situ nanti dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala itu akan terbentuk diri, terbentuk jiwa yang kemudian ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang itulah yang kemudian bisa mengantarkan kepada nafsul yang mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah teman-teman runtutan bagaimana kemudian mengisi akal dan hati itu menjadi pilar dari tazkiyatun nafs. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mewajibkan bagi hambanya untuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu adalah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya bagi setiap muslim. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu yang berketerusan, berkesinambungan, itulah yang kemudian akan menjaga ya pikiran perasaan seseorang ya, yang akan menjaga dia ya, menjamin dirinya untuk terus melakukan tazkiyatun nafs kayak gitu, yang akan menyelamatkan dia dari kejahilian, kebodohan, kesesatan. Itu adalah dengan menuntut ilmu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah memfasilitasi untuk kemudian menuntut ilmu melalui ayat-ayatnya maupun melalui hadis Rasulnya gitu. Nah, demikian teman-teman kajian Tazkiyatun Nafs hari ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat baik saya maupun bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya teman-teman, mari kita akhiri kajian online hari ini, dan saya mohon maaf apabila mengambil beberapa waktu yang lebih ya. Kita akhiri dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan apabila ada salah maupun kurangnya itu semata-mata kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Dan akhirnya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.